Pada tanggal 20 Juli 1969, sebuah momen yang mengubah sejarah. Ketika manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan, dunia berhenti dan menatap saat Neil Armstrong mengucapkan kata-kata yang tak pernah dilupakan. Itu adalah satu langkah kecil bagi manusia, tetapi satu lompatan besar untuk umat manusia. Namun apa yang terjadi jika semua itu hanyalah suatu kebohongan? Tahun 1947, sebuah buku meruntutkan keyakinan kita dan memicu perdebatan yang tak pernah usai, guys. We Never Went to the Moon, judul yang menantang seluruh dunia untuk mempertanyakan kembali apa yang mereka tahu. Ada beberapa pendapat bukti-bukti yang menguatkan teori konspirasi ini hanyalah salah tafsir atau manipulasi. Namun pertanyaannya itu tetap sama, guys. Benarkah kita pernah mendarat di bulan? Hai semua, aku Sabrina. Hari ini aku akan bahas satu topik yang selalu menjadi perdebatan di kalangan banyak orang. Ya, apakah manusia benar-benar pernah mendarat di bulan? Atau itu semua hanyalah sebuah rekayasa? Ini dia 7 bantahan teori konspirasi pendaratan manusia di bulan. Tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Bendera Amerika berkibar di bulan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Siapa yang tidak tahu foto ikonik ini? Tapi tunggu dulu, kenapa ada yang bilang ini hanya konspirasi? Katanya bendera tidak bisa berkibar di luar angkasa karena ya tidak ada angin, guys. Tapi teman-teman, mari kita perhatikan ini lebih dalam. Bendera itu benar-benar berkibar di bulan, tapi bukan karena angin. Nah, bagaimana sih caranya? Ternyata bendera ini memiliki struktur khusus. Selain tiang vertikal, ada juga tiang horizontal yang menyangga bagian atasnya. Astronot yang pertama kali memasang bendera ini nih harus bekerja keras untuk memastikan bendera tersebut terpasang dengan baik, guys, di permukaan bulan yang keras itu. Dan inilah triknya, guys. Di bulan itu emang tidak ada udara seperti di bumi, tapi di bulan tuh punya gravitasi hanya 1/6 gravitasi bumi. Jadi ketika astronot ini memasang bendera, tiang horizontalnya sebenarnya membuat bendera bergerak dengan mudah di bawah pengaruh gravitasi yang lemah. Jadi ini bukan konspirasi, guys, katanya. Bendera itu berkibar di bulan karena faktor-faktor ilmiah yang telah dijelaskan tadi. Tapi tergantung kalian, apakah kalian tetap percaya? Komen di bawah. Next, mengapa tidak ada kawah bekas pendaratan? Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah bukti bahwa pendaratan di bulan hanyalah rekayasa film. Tapi, apakah benar begitu? Kilas memang terlihat aneh, bukan? Harusnya saat pesawat Apollo mendarat akan ada bekasan lubang atau kawah di permukaan bulan. Pendaratan Apollo sebenarnya tuh tidak seperti di film Hollywood dengan pesawat yang mendarat dengan cepat, suat gitu. Mereka tuh melakukan pendaratan dengan sangat hati-hati, guys. Bayangkan nih, nggak akan ada dong orang yang parkirin mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam. Bener gak sih? Pasti mereka akan pelan-pelan tuh parkir. Tapi, mari kita telaah lebih dalam lagi, guys. Dan menurut ensiklopedia Astronautica, semburan roket memiliki dorongan 5.000 kilo. Tetapi roket yang diperlambat memiliki semburan hanya sekitar 1.500 kilo ketika mendekati permukaan. Dengan ukuran roket sebesar 2.300 inci dan diameter pipa pengeluarannya 54 inci, maka semburan roket saat mendekati bulan hanya memiliki tekanan sekitar 0,75 kg. Dan itu bukanlah tekanan yang cukup, guys, untuk membuat atau menciptakan sebuah kol besar di permukaan bulan. Apalagi permukaan bulan itu memang sangat keras. Jadi kayaknya ini bukan rekayasa film ya, guys. Ini adalah fakta ilmiah yang menjelaskan kenapa nih tidak ada kawah bekas pendaratan. Tapi ini balik lagi ke kalian ya, guys. Apakah kalian tetap percaya atau tidak? Next, bayangan di bulan yang terlihat mengarah ke mana-mana. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah bukti adanya lampu sorot di ruangan studio saat pengambilan gambar. Tetapi, apakah ada penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal, guys? Mari kita bahas. Saat melihat foto-foto astronot di bulan, terlihat memang bayangan itu tuh kayak objeknya tuh memiliki arah yang berbeda. Tapi apakah
ini benar-benar menjadi konspirasi? Mari kita fokuskan pada penjelasan ilmiah dulu ya guys. Permukaan bulan itu bukanlah permukaan yang datar seperti lantai studio film. Di bulan itu terdapat kawah, bebatuan, gundukan yang membuat permukaannya itu memang tidak rata. Nah, cahaya datang dari matahari yang membentur berbagai hambatan ini, dan itulah yang menyebabkan bayangannya tuh bisa membengkok ke berbagai arah. Selain itu, perlu diingat ya bahwa foto-foto yang dipublikasikan oleh NASA itu tidak diambil di atas objek, melainkan dari bawah. Itu berarti sudut pandang memang mempengaruhi arah bayangan yang terlihat di foto tersebut. Jadi gimana guys? Bukan karena lampu sorot studio ya. Bayangan yang berbeda-beda inilah hasil dari permukaan bulan yang tidak rata dan juga sudut pengambilan gambar yang berbeda. Bagaimana guys? Apakah kalian masih percaya atau tetap tidak percaya? Next. Mengapa langit di bulan terlihat gelap tanpa ada bintang? Mereka berpendapat nih bahwa tanpa atmosfer, langit harusnya itu dipenuhi oleh bintang-bintang yang terang. Ternyata guys, para astronot ini udah mengatur kamera mereka dengan exposure yang pendek. Ini dilakukan untuk menghindari nih gambar-gambar yang overexpose karena kondisi terang di permukaan bulan. Selain itu, permukaan bulan yang sangat terang juga mempengaruhi pengaturan kamera. Dengan cahaya yang kuat di permukaan, kamera juga harus diatur sedemikian rupa untuk menangkap detail-detail di sana dengan jelas. Akibatnya dari pengaturan exposure yang pendek dan kecerahan permukaan bulan yang tinggi, bintang-bintang tidak akan tertangkap oleh kamera. Karena kamera bakal fokus pada objek yang lebih terang, yaitu permukaan bulan. Jadi seorang astronot berpengalaman, Musgrove, yang telah melakukan 6 kali perjalanan keluar angkasa nih guys, bahkan mengatakan bahwa saat berada di bawah sinar matahari yang terang, ia sama sekali tidak bisa melihat bintang-bintang. Dalam kondisi ini, mata manusia ini memang perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan gelap agar dapat melihat bintang-bintang. Namun dalam keadaan terang seperti di bulan, adaptasi ini tidak terjadi guys. Jadi ini bukan konspirasi lagi dong. Gimana menurut kalian? Next. Sebuah foto yang menunjukkan sebuah batu dengan huruf C di atasnya. Banyak yang berspekulasi nih bahwa ini adalah bukti pendaratan di bulan hanya rekayasa film. Tapi adakah penjelasan lagi yang lebih ilmiah dan masuk akal? Foto ini telah menjadi bahan pembicaraan dalam teori konspirasi guys. Beberapa orang percaya bahwa huruf C ini adalah bukti bahwa ada pemalsuan dalam misi Apollo. Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi menurut website yang mendalami anomali di bulan, huruf C pada batu itu sebenarnya adalah sehelai rambut yang tidak sengaja terjebak pada kertas ketika foto diproses. Dan untuk membuktikannya, kita bisa nih melihat foto yang sama setelah diproses dan tada! Tidak ada lagi huruf C itu guys. Jadi ini adalah kesalahan proses saat pengolahan foto. Jadi bukan bukti konspirasi. Jadi bagaimana guys pendapat kalian? Jangan ragu untuk komen di bawah ya. Next. Jejak kaki Edwin Aldrin di permukaan bulan. Beberapa orang berpendapat bahwa jejak kaki ini tidak mungkin terbentuk seperti itu di bulan yang kasar dan bertekstur kering. Jadi mari kita lihat nih, apakah ini benar atau hanya mitos belaka? Ini adalah jejak kaki yang meninggalkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin jejak sepatu begitu jelas pada permukaan bulan yang kasar? Perlu dipahami guys, sebagian besar permukaan bulan terdiri dari silika, yaitu sebuah material yang dapat menempel satu sama lain. Namun, debu di bulan berasal dari tabrakan asteroid dan mikrometeoroid yang menjadikan permukaan bulan kasar dan bergerigi. Inilah nih yang memungkinkan pembentukan jejak kaki seperti yang kita lihat. Selain itu, adanya gravitasi bulan yang hanya 1/6 dari gravitasi bumi. Nah, jejak kaki yang terbentuk ini bisa begitu jelas karena massa astronot dan peralatan mereka tuh tetap sama, sesuai dengan hukum gravitasi Newton. Jadi ini bukan mitos ya guys. Jejak kaki Edwin Aldrin di bulan adalah hasil dari kombinasi unik antara material permukaan bulan dengan efek gravitasi yang berlaku di sana. Bagaimana pendapat kalian setelah mendengar penjelasan ini? Coba deh komen di bawah. Next.
Sabuk radiasi Van Allen. Beberapa orang berpendapat bahwa melewati sabuk radiasi ini tuh sangat berbahaya dan mustahil banget buat dilakukan. Tapi, apakah ada penjelasan ilmiah yang dapat membantah klaim ini? Pertama-tama coba kita pahami dulu apakah itu sabuk radiasi Van Allen. Nah, sabuk ini tuh adalah daerah di sekitar bumi yang terdiri dari partikel dan radiasi kosmik yang tertangkap oleh medan magnetik bumi. Namun, NASA sudah memperhitungkan dan merencanakan mengenai sabuk Van Allen jauh sebelum misi Apollo 11. Mereka tahu nih bahwa sabuk ini ada dan telah menghitung tingkat radiasi yang mungkin dihadapi astronot. Menurut data, astronot Apollo 11 hanya menerima tingkat radiasi sekitar 1 rem saat melintasi sabuk Van Allen. Untuk perbandingan, tingkat radiasi yang dapat membuat seorang jatuh sakit biasanya itu sekitar 100 sampai 200 rem. Sementara tingkat radiasi yang mematikan itu bisa mencapai 300 rem, guys. Selain itu, Apollo 11 juga melewati sabuk Van Allen dalam posisi yang relatif aman, yaitu sekitar 30 derajat dari ekuator magnetik bumi, bukan di pusat sabuk radiasi yang lebih berbahaya itu, guys. Jadi gimana setelah kalian mendengar penjelasan ini? Apakah kalian tetap percaya kita pernah ke bulan? Komen di bawah. Oke guys, itu dia tadi bantahan teori konspirasi pendaratan di bulan. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan sungkan untuk memberikan komentar kalian di bawah, karena kita bisa diskusi di kolom komentar, guys. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye-bye.